Waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari bocoran handphone Honor dengan desain kamera kepala robot futuristik, serta handphone Samsung lipat versi super premium. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari pengumuman resmi ColorOS dari Oppo dan tanggal resmi rilis Realme GT 8 series. Dan inilah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Handphone Motorola super tipis, punya bodi ramping Motorola Moto X70 Air dibekali baterai 4800 mAh. Motorola memperkenalkan Moto X70 Air, smartphone super tipis dengan ketebalan hanya 6 mm, berat 159 gram, namun dibekali dengan baterai berkapasitas 4800 mAh. Moto X70 Air mengusung layar OLED berukuran 6,7 inci yang memiliki refresh rate di angka 120 Hz. Tingkat kecerahan layar maksimal hingga 4500 nits dan terdapat kamera selfie 50 MP berdesain punch hole serta teknologi pemindai sidik jari di bawah layar. Meskipun tipis, Motorola X70 Air diklaim tetap tangguh karena dibalut rangkaian metal yang super diperkuat agar tahan benturan dari berbagai sudut. Smartphone ini juga sudah bersertifikasi IP68, IP69 untuk ketahanan air dan juga debu ekstrim. Sementara sisi pencitraannya diperkuat kamera utama 50 MP dan kamera ultrawide 120 derajat 50 MP. Sementara untuk performanya ditenagai chipset Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12GB LPDDR5X, dan penyimpanan hingga 512GB UFS 3.1. Moto X70 Air juga dilengkapi dengan sistem pendingin 3D Vapor Chamber, serta tersedia dalam warna gadget grey, lily pad, dan juga bronze green. Versi global dari smartphone ini dikabarkan akan rilis dengan nama Motorola H70. Nubia bikin fotografi kit lagi. Nubia Z80 Ultra punya fotografi kit berdesain retro mirip kamera beneran. Menjelang peluncuran resmi Nubia Z80 Ultra yang akan digelar pada tanggal 22 Oktober 2025 di Tiongkok, Nubia mengumumkan hadirnya fotografi kit khusus dengan desain retro, yang dilengkapi juga dengan material kulit asli dan tombol fisik seperti kamera profesional. Nubia Z80 Ultra dibekali dengan modul triple kamera, di mana kamera utamanya menggunakan sensor OmniVision 990 1/1.3 inci dengan lensa setara 35 mm. Kamera utama ini didampingi dengan kamera ultrawide 18 mm dengan sensor 1/1,55 inci dan kamera telefoto dengan OIS yang mendukung zoom hybrid hingga 50 kali. Sementara di bagian depan tersedia kamera selfie under display. Nubia Z80 Ultra ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 serta memiliki baterai berkapasitas 7100 mAh. Terkait harganya, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Nubia. ChatGPT khusus untuk dewasa. OpenAI siapkan ChatGPT baru dengan fitur khusus untuk pengguna dewasa. OpenAI mengumumkan bahwa perusahaan saat ini tengah mempersiapkan versi baru dari ChatGPT yang dirancang khusus untuk pengguna dewasa. Hal ini diungkap oleh Sam Altman, CEO OpenAI. Altman mengatakan bahwa platform AI ini akan menghadirkan pengalaman yang lebih profesional, termasuk fitur kepribadian dan percakapan erotis, dengan syarat pengguna sudah terverifikasi sebagai orang dewasa. Dalam unggahannya di X, Altman menyebut bahwa ChatGPT baru ini akan menggunakan prinsip yang baru, di mana sistem memperlakukan pengguna dewasa sebagai orang dewasa, sehingga hasil percakapannya bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ke depannya. GPT versi dewasa ini diklaim akan memiliki kemampuan untuk merespon dengan cara yang lebih humanis dan juga ekspresif, serta kemampuan untuk berperan sebagai teman, pasangan, ataupun karakter tertentu yang diinginkan oleh penggunanya. Altman juga menekankan bahwa semua fitur ini bersifat opt-in, artinya pengguna harus mengaktifkan secara sukarela. Bagi pengguna yang tetap menginginkan gaya respon standar, maka tidak akan ada yang berubah. Langkah ini dimungkinkan setelah OpenAI memperkuat sistem perlindungan untuk anak di bawah umur, termasuk teknologi estimasi usia berbasis AI, parental control, serta tingkat penolakan otomatis yang lebih ketat. ChatGPT versi baru dengan fitur khusus dewasa ini akan diluncurkan di bulan Desember 2025 mendatang. Headset XR pertama Samsung, Project Muhan akan resmi diperkenalkan pada Samsung Galaxy Event. Samsung akhirnya mengumumkan tanggal peluncuran headset XR berbasis Android pertama yang untuk saat ini berada di bawah nama Project Muhan, yaitu pada tanggal 21 Oktober 2025 bersamaan dengan acara Galaxy Event.
Headset XR yang merupakan hasil kolaborasi antara Samsung dengan Qualcomm dan Google ini dikabarkan akan menggunakan nama resmi Galaxy XR. Perangkat ini akan ditenagai oleh Snapdragon XR Gen 2 dan menjalankan sistem operasi Android XR. Meski belum banyak spesifikasi yang dibocorkan, namun satu hal yang pasti, Galaxy XR diyakini sebagai perangkat yang sengaja dirancang untuk menjadi pesaing langsung dari Apple Vision Pro dan juga Meta Quest 3 di pasar extended reality ataupun XR. Nothing Phone 3a versi murah. Menyasar segmen berbeda, Nothing Phone 3a akan rilis dalam versi light. Menyusul perilisan Nothing Phone 3a dan juga Nothing Phone 3a Pro, Nothing Phone dikabarkan sedang mempersiapkan untuk menghadirkan model yang paling terjangkau dari lini tersebut, yaitu Nothing Phone 3a Lite. Menurut bocoran baru yang beredar di dunia maya, smartphone ini akan hadir dengan RAM sebesar 8GB dan penyimpanan 128GB, serta tersedia dalam dua pilihan warna, hitam dan juga putih. Selain itu, rumor yang berhembus juga menyebutkan bahwa peluncuran Nothing Phone 3a Lite akan dilakukan secara global sebelum akhir tahun 2025. Namun sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi terkait spesifikasi dan juga harganya. Langkah meluncurkan versi Lite ini semakin menunjukkan bahwa Nothing serius dalam mengekspansi pasarnya dengan menyasar pengguna yang berada di segmen yang berbeda. Nothing Phone 3a akan menjadi Nothing Phone termurah, namun masih di atas lini CMF. Vivo X300 series resmi rilis, hadirkan peningkatan besar di sektor kamera dan performa yang makin gahar. Vivo akhirnya resmi meluncurkan perangkat flagship terbarunya, yaitu Vivo X300 series yang hadir dalam dua model, yaitu X300 dan juga X300 Pro. Kedua handphone flagship ini ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 9500 serta mendapatkan peningkatan besar di sektor kameranya. X300 Pro membawa setup Zeiss yang lebih canggih dengan sensor utama Sony LYT828 50MP plus OIS gimbal, kamera utama 50MP Samsung GN1 dan kamera telefoto 200MP Samsung HPP. Peningkatan juga bisa ditemukan pada kamera depan yang kini mengusung sensor 50MP. Sementara dalam hal visual, handphone Vivo terbaru ini dibekali dengan layar 6,78 inci LTPO 120Hz yang mendukung HDR10+, Dolby Vision, serta pemindai sidik jari ultrasonic. Sementara model basicnya Vivo X300 mengedepankan desain compact dengan layar 6,31 inci LTPO dan bodi lebih ramping. Menariknya, versi reguler ini dibekali dengan kamera 200MP, telefoto 50MP EPO, dan ultrawide 50MP. Vivo X300 dan juga Vivo X300 Pro mendukung pengisian daya cepat 90W dan juga 40W wireless charging, serta berjalan dengan Origin OS 6 berbasis Android 16. HP Samsung pakai sistem satelit. Samsung W26 rilis eksklusif di Tiongkok, hadir dengan konektivitas satelit. Samsung resmi meluncurkan Samsung W26 secara eksklusif untuk pasar Tiongkok sebagai varian premium dari seri Samsung Galaxy Z Fold 7. Handphone lipat ini hadir dengan desain mewah, konektivitas satelit, dan paket penjualan eksklusif. Samsung W26 mendukung sistem satelit Tiongkok untuk panggilan dan pesan saat tidak ada sinyal seluler, sebuah fitur yang penting untuk pengguna di wilayah terpencil. Selain itu, Samsung juga membekali W26 dengan RAM sebesar 16GB, serta opsi ruang penyimpanan internal 512GB dan juga 1TB. Dari sisi desain, Samsung W26 tersedia dalam warna merah dan juga hitam, dengan aksen emas di bingkai dan modul kamera. Paket penjualannya pun premium, mencakup Kevlar case senada warna, charger 25W, kabel USB Type-C, dan voucher sebesar 1.000 yuan. Samsung W26 dibanderol dengan harga mulai dari 16.990 yuan atau sekitar 39 juta rupiah untuk model 512GB dan 18.999 yuan atau sekitar 44 juta untuk model 1TB. Oppo umumkan ColorOS 16. Debut global di Oppo Find X9, ColorOS 16 hadirkan animasi sistem lebih halus. Oppo mengumumkan peluncuran ColorOS 16 dengan tampilan visual baru, peningkatan performa, dan fitur-fitur canggih yang siap debut di seri Oppo Find X9. Pembaruan ini juga akan hadir secara bertahap di perangkat Oppo lainnya dalam beberapa bulan ke depan. ColorOS 16 menawarkan animasi sistem yang lebih halus dan juga responsif, didukung mesin Luminous Rendering Engine untuk transisi visual yang mulus serta performa stabil saat multitasking yang berat.
Trinity Engine juga mempercepat alokasi sumber daya chip level, menjanjikan peningkatan kecepatan dan juga efisiensi daya. Oppo mengklaim bahwa waktu peluncuran aplikasi menjadi 28% lebih cepat, waktu loading turun hingga 21%, dan beban CPU berkurang hingga 14%. ColorOS 16 juga menghadirkan O+ Connect yang mendukung baik Mac ataupun PC Windows. Pengguna dapat mengelola file smartphone dari komputer ataupun bahkan mengontrol komputer mereka secara jarak jauh melalui layar smartphone mereka. Adapun fitur AI seperti AI Iris, AI Unblur, dan juga AI Reflection Remover juga ditingkatkan, serta ditambahkan dengan AI Portrait Glow untuk foto low light. Honor Robot Phone. Tonggak baru era perangkat AI, Honor mengungkap konsep robot phone. Honor resmi memberikan bocoran awal tentang robot phone, perangkat generasi baru yang memadukan kecerdasan buatan multimodal, fungsi robotik, dan juga kemampuan imaging canggih. Diperkenalkan dalam acara peluncuran seri Magic 8 di Beijing, langkah ini menjadi bagian penting dari Honor Alpha Plane yang menegaskan bahwa ambisi Honor sebagai pemimpin dalam ekosistem perangkat AI global. Berbeda dari smartphone konvensional, robot phone dirancang sebagai emotional companion atau pendamping cerdas yang dapat beradaptasi dan juga berevolusi layaknya robot. Perangkat ini akan membawa pengalaman interaksi manusia mesin ke level baru yang lebih intuitif dan juga personal. Honor menyebut bahwa perjalanan teknologi kini bergerak dari smartphone menuju AI phone dan juga akhirnya ke era robot phone, di mana perangkat mampu meningkatkan performa, memperluas ekosistem aplikasi, dan belajar secara mandiri. Informasi lengkap tentang robot phone akan diungkap pada MWC 2026 di Barcelona, yang sekaligus akan menjadi momen untuk menandai awal era baru inovasi AI di industri mobile. Tanggal rilis Realme GT8 Series. Meluncur 21 Oktober, Realme GT8 Series tawarkan baterai besar 7000 mAh. Realme resmi mengumumkan bahwa jadwal peluncuran GT8 Series di Tiongkok pada tanggal 21 Oktober 2025 pukul 15.00 waktu setempat. Seri ini akan membawa berbagai peningkatan performa dan juga daya tahan, terutama pada model GT8 Pro. Realme GT8 Pro akan hadir dengan baterai sebesar 7000 mAh yang mana meningkat dari generasi sebelumnya dan tetap mendukung pengisian cepat 120 watt. Selain itu tersedia juga wireless charging 50 watt, reverse wireless 10 watt, dan juga bypass charging. Performa Realme GT8 Pro ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 terbaru, serta chip display khusus R1 untuk memberikan peningkatan visual gaming karena mendukung super resolution dan juga 144Hz QHD di game seperti Valorant Mobile. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk ke channel YouTube Ricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. iPad Pro dengan chip M5. Berikan peningkatan konektivitas, iPad Pro ditenagai dengan chip M5 terbaru. Apple resmi merilis dua model iPad Pro terbaru dengan layar berukuran 11 inci dan juga 13 inci yang kini ditenagai dengan chip M5 serta didukung dengan chip N1 dan juga C1X untuk jaringan dan juga konektivitas. Chip M5 hadir dengan CPU 10 core dan juga GPU 10 core yang dilengkapi dengan akselerator neural di tiap inti. Memberikan performa AI 3,5 kali lebih cepat dibandingkan M4, Apple juga mengklaim rendering 3D dan juga ray tracing meningkat 1,5 kali dan performa encoding video di Final Cut Pro naik menjadi 1,2 kali. Memori standar juga dikabarkan akan mengalami peningkatan dengan model 256GB dan 512GB yang kini dibekali dengan RAM 12GB. Sementara versi 1TB dan 2TB tetap di 16GB. Peningkatan ini juga diberikan untuk dukungan output display eksternal yang kini mencapai 120Hz dengan VRR Adaptive Sync, serta charging yang kini mendukung pengisian cepat. Apple mengklaim daya untuk model 11 inci dapat terisi hingga 50% dalam waktu 30 menit pengisian, dan 35 menit waktu pengisian untuk model 13 inci menggunakan adapter 40 watt Dynamic Power Adapter.